Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, pernahkah kalian membayangkan sebuah negara modern yang dalam sekejap saja tenggelam dalam kegelapan? Bukan karena bom, bukan karena perang, tapi karena sesuatu yang tampak sepele, kebakaran hutan. Pastikan kalian tonton sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan loncengnya, agar tidak tertinggal kisah-kisah mengejutkan lainnya di channel ini. Musim panas tahun ini di Israel benar-benar berbeda. Angin gurun dari selatan membawa hawa panas yang tidak biasa. Udara kering, langit mendung abu-abu, dan suhu yang menyentuh lebih dari 47 derajat Celcius menjadikan hutan-hutan pinus di sekitar Yerusalem seperti bara dalam tungku. Semua orang tahu bahwa musim ini rawan kebakaran. Tapi siapa yang benar-benar peduli? Aktivitas pendaki tetap ramai, api unggun ilegal tetap menyala, dan puntung rokok masih saja dibuang sembarangan di tanah kering. Sore itu, di perbukitan barat Yerusalem, terlihat asap kecil mengepul dari balik semak belukar. Seorang petani lokal sempat melapor ke otoritas setempat, tapi seperti biasa, laporan itu hanya ditanggapi dengan jawaban singkat, "Kami akan kirim tim, tunggu giliran." Namun, yang terjadi berikutnya adalah awal dari mimpi buruk. Angin mulai bertiup kencang dari arah selatan. Api kecil itu berubah menjadi lautan kobaran. Api menjalar cepat, melompat dari pohon ke pohon, menyusuri lembah, mendaki bukit, dan dalam waktu 3 jam saja, kebakaran sudah meluas hingga 12 km persegi. Tim pemadam mulai kewalahan. Jalur menuju titik api terlalu sempit untuk kendaraan besar. Helikopter penyiram air baru bisa dikerahkan saat malam tiba, tapi api terlalu kuat. Asapnya tebal dan membumbung tinggi, membuat sinar matahari menghilang lebih awal. Suasana berubah mencekam. Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah arah perambatan api. Angin yang berubah arah justru membawa nyala api ke arah tenggara, menuju sebuah kawasan industri besar yang sangat penting. Kompleks PLTU Ein Hashlosha, pembangkit listrik tenaga uap terbesar dan paling vital di seluruh negeri. Dari kejauhan, kilauan logam dan cerobong PLTU itu masih berdiri kokoh, tak tersentuh. Tapi siapa sangka, kaki-kaki tembok luar PLTU telah tersentuh bara. Rumput kering di sekeliling pagar luar mulai terbakar perlahan. Tak ada petugas yang berjaga. Semua fokus pada pemadaman hutan, tidak ada yang menyadari bahwa bara itu sedang mengetuk pintu krisis nasional. Malam pun datang. Api belum padam. Dan bara itu terus merambat, menuju jantung energi Israel. PLTU Ein Hashlosha bukan sekadar pembangkit listrik biasa. Ia adalah lambang keperkasaan teknologi Israel. Terletak di kawasan strategis antara Yerusalem dan Beersheba, kompleks ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 200 hektar. Dikelilingi pagar besi tinggi, dipantau drone keamanan setiap jam, dan dijaga oleh puluhan kamera pengintai, PLTU ini disebut-sebut sebagai jantung dari seluruh sistem kelistrikan negara. Dibangun selama lebih dari 15 tahun dengan dana yang menembus angka 3 miliar dolar, PLTU ini menjadi proyek kebanggaan nasional. Setiap hari, 6 reaktor termal raksasa menghasilkan uap tekanan tinggi untuk menggerakkan turbin-turbin besar. Turbin itulah yang menghasilkan listrik, dialirkan ke gardu induk dan disalurkan ke hampir seluruh wilayah Israel. Konon, jika satu unit turbin saja berhenti beroperasi, seluruh kota Tel Aviv akan padam. Tapi siapa yang pernah membayangkan semuanya bisa hancur dalam satu malam? Hari-hari biasa, kompleks PLTU tampak sibuk. Para teknisi berpakaian biru lalu lalang, layar monitor di ruang kontrol penuh dengan grafik dan angka. Setiap perubahan suhu atau tekanan bisa memicu alarm. Prosedur keselamatan sangat ketat. Tapi ada satu hal yang mereka anggap sepele, kondisi lingkungan sekitar. Lahan sekeliling PLTU, yang dulunya hijau, kini berubah menjadi lautan ilalang kering. Rumput setinggi paha tumbuh liar, tak terurus. Proyek pembersihan vegetasi yang sempat dirancang 2 tahun lalu dihentikan karena alasan penghematan anggaran. "Ah, tak mungkin api bisa sampai sini," ujar salah satu manajer kepada bawahannya waktu itu. Sore itu, beberapa teknisi di ruang kendali mencatat adanya kenaikan suhu tak biasa di sekitar pagar selatan. Sensor mendeteksi panas. Tapi mereka mengira itu hanyalah bias dari suhu udara luar yang sedang tinggi. Alarm dinonaktifkan sementara. Tidak ada penyelidikan langsung. Keputusan itu kelak akan dikenang sebagai kelalaian fatal. Di sisi lain pagar,
Api dari hutan Yerusalem mulai menjilati sisi-sisi luar tembok beton. Kamera pengawas merekam bara yang membakar dedaunan kering. Namun pusat pengawasan tak kunjung mengambil tindakan. Petugas piket justru sibuk mencatat laporan suhu tanpa menoleh ke layar video. Malam pun tiba. Dan yang mereka tidak tahu, api telah berhasil merayap ke dalam kompleks. Melalui celah kecil di pagar logam, bara itu menyalakan satu rumput kering, lalu menjalar ke semak, lalu ke kabel tak terbungkus yang tertanam dangkal di tanah. Percikan pertama terjadi di gardu cadangan, tempat bahan bakar tambahan disimpan dalam drum-drum besar. Sekali percikan menyentuh uap panas dan bahan bakar, hanya butuh satu ledakan kecil untuk membangunkan mimpi buruk seluruh negeri. PLTU yang selama ini dibanggakan karena tak terkalahkan oleh apapun, akhirnya mulai tersentuh oleh api dari hutan. Dan malam itu, langit di atas kompleks mulai memerah. Tapi belum ada yang menyadari bahwa sebuah tragedi nasional tengah menunggu hitungan menit untuk meledak. Dini hari itu, udara di sekitar PLTU Ain Hashlosha terasa ganjil. Bukan hanya karena suhu yang lebih panas dari biasanya, tapi juga karena langit malam yang seharusnya gelap, tampak kemerahan di kejauhan. Para teknisi di ruang kontrol masih belum sepenuhnya sadar akan ancaman yang tengah mendekat. Mereka menatap layar monitor yang menampilkan grafik tekanan uap dan suhu inti reaktor. Semua tampak normal. Tapi mereka tak menyadari bahwa ancaman datang bukan dari dalam, melainkan dari luar, melalui jalur yang tidak pernah mereka waspadai. Api dari hutan Yerusalem sudah menembus pagar luar. Merambat lewat rumput liar dan semak belukar, menyusuri kabel listrik cadangan yang tertanam dangkal, lalu menempel pada dinding luar bangunan utama. Beton memang tidak terbakar, tapi cat pelindungnya bisa meleleh. Dan di balik beton itu, ada pipa-pipa bahan bakar yang menjadi urat nadi dari seluruh sistem turbin uap. Salah satu petugas keamanan yang berjaga di pos belakang mencium bau hangus dari arah selatan. Ia keluar, berjalan beberapa meter, lalu terkejut melihat semburat oranye menyala dari balik pepohonan. Api itu sudah begitu dekat. Ia segera menekan tombol alarm lokal dan menghubungi ruang kontrol. Namun, panggilan itu dianggap gangguan biasa. Kemungkinan hanya kabel terbakar kecil, kata salah satu supervisor dengan nada meremehkan. Padahal, nyala api telah mencapai kabel distribusi dan menjilat kaki menara pendingin nomor 3. 10 menit kemudian, terdengar letupan pertama. Kecil, tapi cukup untuk mengguncang lantai 2 ruang kendali. Listrik sempat padam beberapa detik, lalu menyala kembali menggunakan sistem cadangan. Barulah para teknisi mulai panik. Mereka membuka layar CCTV luar, dan disitulah terlihat kobaran api membakar sisi selatan fasilitas. Tutup semua aliran bahan bakar. Matikan reaktor 3 dan 4, teriak kepala teknisi. Namun sudah terlambat. Api telah membakar drum-drum cadangan solar industri di gudang bawah. Ledakan kedua jauh lebih besar. Getarannya terasa hingga ke ruang pusat. Kaca jendela pecah, alarm berbunyi serempak, dan seluruh sistem otomatis mulai rusak satu persatu. Petugas keamanan mulai mengevakuasi personel. Namun jalur utama keluar telah terhalang oleh api. Satu-satunya akses evakuasi adalah melalui lorong bawah tanah yang jarang digunakan. Sebagian besar pekerja panik, tak tahu arah, dan terjebak di ruang-ruang kontrol. Di luar, warga sekitar yang tinggal dalam radius 5 km mulai mendengar suara dentuman dan melihat cahaya merah menjulang dari langit. Banyak yang mengira itu serangan misil. Tapi tidak ada sirine militer yang berbunyi. Tidak ada radar ancaman. Karena yang datang bukan dari langit, tapi dari bumi sendiri. Api kini telah menyentuh kaki-kaki beton bangunan utama. Ledakan ketiga terdengar paling mengerikan. Kali ini berasal dari ruang turbin. Turbin pertama meledak, lalu turbin kedua menyusul. Dentuman itu terdengar hingga ke Beersheba. Orang-orang mulai keluar rumah, menyaksikan langit yang memerah, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam waktu 30 menit, 3 dari 6 menara pendingin PLTU Ain Hashlosha runtuh sebagian. Api masih terus menjalar. Dan sistem distribusi listrik nasional mulai kehilangan daya satu persatu. Tragedi ini belum selesai. Justru bencana sebenarnya baru saja dimulai. Karena saat listrik mulai padam, seluruh negeri akan tenggelam dalam gelap. Dan tidak ada yang siap menghadapi malam seperti itu. Sabtu malam, pukul 22.46 waktu setempat.
Beberapa media lokal baru saja mulai menerima laporan tak resmi tentang kebakaran hebat di kompleks PLTU Ain Hashlosha. Namun belum ada yang benar-benar tahu skala sesungguhnya dari insiden itu. Pemerintah masih bungkam. Tidak ada peringatan darurat. Tidak ada siaran resmi. Di dalam kompleks, situasinya semakin tak terkendali. Api telah membakar ruang distribusi utama, melelehkan kabel-kabel transmisi dan merusak sistem kontrol otomatis. Operator tak lagi mampu mengendalikan tekanan turbin secara manual. Suhu terus naik, dan tekanan dalam pipa uap mulai mendekati ambang batas maksimal. Di ruang pendingin utama, para teknisi berusaha mati-matian mengalihkan uap bertekanan tinggi ke tangki cadangan. Tapi sistem katup pengaman sudah rusak. Salah satu teknisi senior, Ilan Cohen, berteriak rekannya, jika satu lagi pipa utama meledak, seluruh ruang turbin bisa runtuh. Dan ledakan itu benar-benar datang. Pukul 22.58, suara dentuman besar mengguncang tanah sepanjang 15 km. Itu bukan suara kebakaran biasa. Itu adalah suara rekahan pipa uap bertekanan tinggi yang meledak di ruang turbin keempat. Pipa sepanjang 5 meter itu menyemburkan uap super panas dengan tekanan ribuan PSI, menghancurkan dinding, menghempaskan mesin, dan menewaskan 2 teknisi di tempat. Ledakan itu memicu kebakaran susulan yang lebih besar, menjalar ke ruang penyimpanan energi cadangan berbasis gas cair. Tangki gas berkapasitas 150.000 liter ikut meledak. Langit malam di atas Ain Hashlosha berubah menjadi neraka. Bola api raksasa menjulang tinggi. Cahayanya terlihat sejauh 40 km. Suaranya bahkan terdengar hingga Yerusalem. Saat itulah pusat komando militer menyadari bahwa yang terbakar bukanlah fasilitas biasa, tapi jantung energi nasional. Pemerintah segera memerintahkan pemutusan total jaringan listrik nasional untuk mencegah arus balik dan kerusakan berantai. Tapi keputusan itu datang terlalu lambat. Dalam waktu 12 menit setelah ledakan besar, satu persatu kota di seluruh Israel mulai tenggelam dalam kegelapan. Tel Aviv padam, Haifa padam, Netanya, Ashkelon, hingga Beersheba tak lagi bercahaya. Bahkan lampu di Bandara Internasional Ben Gurion meredup secara mendadak, memaksa pesawat yang hendak mendarat berputar arah ke Siprus. Seluruh negeri kini gelap. Tak ada listrik, tak ada komunikasi, tak ada siaran. Hanya suara sirene ambulans, kepanikan warga, dan langit yang terbakar. Ledakan Sabtu malam itu menjadi sejarah baru. Bukan karena perang, bukan karena serangan udara, tapi karena kelalaian. Bara kecil di hutan kini telah menjatuhkan infrastruktur energi sebuah negara modern. Dan malam itu, Israel benar-benar lumpuh. Bukan oleh musuh, tapi oleh panas dari bumi sendiri. Pukul 23.20 malam itu, seluruh jaringan listrik di Israel resmi padam total. Tak ada satupun wilayah yang masih mendapat pasokan daya. Lampu-lampu kota mati bersamaan, sinyal telepon hilang, dan stasiun televisi mengudara hanya dengan layar hitam. Sirene rumah sakit meraung-raung, memanggil tenaga medis yang kini harus bekerja dalam gelap gulita. Warga panik. Mereka keluar rumah, menatap langit merah yang masih menyala di arah selatan. Api dari PLTU Ain Hashlosha masih belum padam. Asap hitam mengepul seperti awan badai. Tanpa listrik, tanpa komunikasi, dan tanpa kabar, masyarakat mulai menyebarkan rumor, ini serangan besar. Ini kiamat. Ini awal dari kehancuran. Di Tel Aviv, apartemen bertingkat tinggi gelap seperti gua. Lift-lift berhenti di tengah jalan. Beberapa orang terjebak di dalamnya, berteriak, menendang pintu, berharap ada yang mendengar. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara langkah terburu-buru di tangga darurat dan bunyi kaca pecah di jalanan. Di Rumah Sakit Pusat Yerusalem, generator cadangan hanya bertahan 2 jam sebelum akhirnya gagal. Unit gawat darurat gelap total. Dokter mengandalkan senter dan lilin untuk melakukan operasi darurat. Bayi-bayi prematur di inkubator dipindahkan secara manual, dikipasi dengan tangan, agar tetap hangat. Seorang perawat berbisik sambil menahan tangis, ini lebih buruk dari perang. Bandara Internasional Ben Gurion kini berubah menjadi kekacauan. Pesawat-pesawat tidak bisa mendarat, radar mati, dan kontrol lalu lintas udara tidak bisa memberikan koordinat. Beberapa penerbangan internasional mengalihkan jalur ke Amman dan Istanbul. Ratusan penumpang tertahan di ruang tunggu, tanpa tahu kapan mereka bisa pulang. Kota Haifa,
yang memiliki pelabuhan utama dan pusat industri besar, juga terhenti. Mesin-mesin pabrik mati mendadak. Sistem pendingin bahan kimia tidak berfungsi. Asap beracun mulai merembes dari gudang penyimpanan. Tapi tak ada sistem darurat yang bekerja. Tak ada aliran air dari pompa pemadam. Dan tak ada yang tahu seberapa besar kerusakan yang menunggu esok pagi. Sementara itu, di desa-desa, penduduk berkumpul di halaman rumah. Para orang tua menggenggam tas darurat. Anak-anak meringkuk dalam selimut, menangis ketakutan. Mereka tak pernah mengalami malam yang sedingin dan semenakutkan ini. Dan pemerintah? Kantor Perdana Menteri dalam keadaan gelap. Jalur komunikasi militer rusak. Bahkan Pusat Informasi Nasional tak mampu mengakses data atau mengirimkan sinyal ke rakyat. Negeri ini benar-benar lumpuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Dalam gelapnya malam itu, satu hal menjadi nyata. Negara ini tidak siap menghadapi kehancuran infrastruktur. Dan ketika cahaya terakhir padam dari gedung parlemen, hanya ada satu suara yang tersisa di langit Israel. Suara api yang masih membakar tulang-tulang baja PLTU terbesar mereka. Malam itu, Israel tidak hanya kehilangan listrik. Mereka kehilangan kendali atas negeri sendiri. Hari-hari setelah gelap total melanda Israel, suasana di seluruh negeri berubah menjadi ladang kekacauan dan ketidakpastian. Warga yang sudah kehabisan kesabaran mulai berkerumun di jalan-jalan, mencari berita, mencari kejelasan, tapi yang didapat hanyalah desas-desus yang semakin liar. Di media sosial yang masih bisa diakses lewat jaringan darurat, teori-teori konspirasi bermunculan bak api yang tak terpadamkan. Ada yang bilang kebakaran hutan sengaja dibakar untuk melemahkan Israel. Ada yang meyakini ini serangan teroris tingkat tinggi. Bahkan ada pula yang mengklaim bahwa ini adalah sabotase dalam lingkaran dalam pemerintah sendiri. Dalam rapat darurat kabinet yang digelar di bunker bawah tanah yang gelap dan dingin, para pejabat tinggi saling tuding. Perdana Menteri yang biasanya tenang tampak ketar-ketir. Menteri Pertahanan menuntut laporan lengkap, tapi stafnya hanya bisa menyampaikan data minim yang berhasil dikumpulkan. Ini lebih dari kegagalan teknis. Ini krisis nasional, ujar Menteri Energi dengan wajah muram. PLTU terbesar kita tidak pernah dipersiapkan menghadapi bencana hutan. Dan respon darurat sangat lambat. Menteri Dalam Negeri menambahkan, rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Penjarahan kecil terjadi di beberapa kota. Polisi dan militer sulit mengendalikan situasi tanpa listrik dan komunikasi yang stabil. Sementara itu, di luar bunker, rakyat biasa membicarakan hal-hal yang mereka dengar dan lihat. Seorang pria tua di Tel Aviv berkata, jika ini benar sabotase, berarti musuh kita jauh lebih dekat dari yang kita kira. Seorang pemuda di Haifa membalas, atau mungkin ini hukuman dari langit, karena kita lalai menjaga alam. Pemerintah berusaha keras menenangkan publik. Siaran radio darurat mulai diputar di beberapa wilayah, menyampaikan pesan agar tetap tenang dan saling membantu. Tapi dengan sinyal yang terputus-putus, pesannya sulit sampai ke semua pendengar. Di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang menjadi jelas. Kepercayaan rakyat pada sistem mulai runtuh. Dan dalam kegelapan yang panjang ini, bayang-bayang ketidakpastian terus tumbuh. Malam-malam berikutnya bukan hanya soal memadamkan api dan mengembalikan listrik. Ini adalah perang melawan ketakutan dan kecurigaan yang bisa membelah bangsa dari dalam. Matahari pagi menyelinap perlahan di balik pegunungan Negev. Namun di bawah sinarnya, negeri ini masih diliputi luka dan kehancuran. PLTU Ein Hashlosha yang megah kini tinggal puing dan abu. Asap hitam yang membubung ke langit menjadi saksi bisu akan kegagalan manusia menghadapi alam. Kehidupan perlahan berusaha bangkit dari gelap yang pekat. Pasukan pemadam kebakaran dan relawan bekerja tanpa henti, mencoba memadamkan bara yang tersisa di reruntuhan. Para insinyur sibuk memperbaiki jalur listrik dan sistem komunikasi yang hancur. Tapi semua tahu, proses ini akan panjang dan penuh tantangan. Di tengah penderitaan dan kekacauan, muncul kesadaran yang dalam. Bahwa manusia, dengan segala kecanggihan teknologi dan kekuasaan yang dimiliki, tetaplah makhluk fana yang tak luput dari kuasa Allah. Kebakaran hutan yang merambat hingga menghancurkan jantung energi negara bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah peringatan, sebuah pelajaran keras yang harus direnungkan bersama. Perdana Menteri dalam sebuah pidato singkat menyampaikan, kita diuji hari ini. Kita harus belajar dari bencana ini, memperbaiki diri,
dan menjaga bumi yang Allah titipkan kepada kita. Kekuatan kita bukan hanya di mesin dan listrik, tapi di hati dan tekad untuk bangkit bersama. Rakyat pun mulai membuka lembaran baru. Dari kegelapan yang pekat, lahir semangat gotong royong yang tulus. Masyarakat saling membantu, berbagi makanan, dan menjaga keamanan lingkungan. Mereka sadar, kejadian ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang memperbaiki negeri. Allah menunjukkan kuasanya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Agar manusia kembali pada jalan yang benar, menjaga alam, dan bersatu dalam kebersamaan. Saat fajar baru menyinari tanah Israel, harapan kembali tumbuh perlahan di antara reruntuhan. Cahaya bukan hanya berasal dari lampu listrik yang perlahan menyala, tapi dari hati manusia yang terbangun, siap membangun masa depan yang lebih baik.